presentasi. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya akan em, menjelaskan beberapa akronim saya akan pakai di dalam presentasi. Um, FPIC, saya berpikir bahwa semua di sini sudah tahu pada apa ya menghormati hak masyarakat ada untuk memutuskan ya atau tidak atas kegiatan di wilayah mereka. FCPF, Forest Carbon Partnership Facility, artinya um, bisa dibayangkan seperti Bank Dunia bertemu sama pasar karbon. Lalu ada ERP, Emissions Reduction Program. Ini pembayaran berbasis hasil untuk melindungi hutan, biasanya lewat kredit karbon. Ada REDD, um, ini kerangka kerja PBB untuk memberi insentif kepada negara untuk mengurangi kehilangan hutan dan emisi karbon. Ada ERPA, Emissions Reduction Payment Agreement. Ini kontrak antara pemerintah dengan Bank Dunia yang mengatur pembayaran dari kredit karbon. Ada NDC, Janji Iklim Resmi setiap negara di bawah Perjanjian Paris, sering dikaitkan dengan program karbon hutan. Dan BSP, Benefit Sharing Plan. Ini rencana untuk uh, menentukan bagaimana uang dari pembayaran karbon dibagikan kepada uh, berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat adat, dan lain-lain. Jadi, ringkasannya, program pasar karbon seperti REDD dijalankan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia melalui FCPF dan ERP, Emissions Reduction Program, yang diikat dalam kontrak bernama ERPA, serta sering dikaitkan dengan janji iklim negara, NDC. Sebuah BSP, Benefit Sharing Plan, kemudian dibuat untuk mengatur bagaimana pembayaran dibagikan, termasuk bagi masyarakat adat, dan bagi masyarakat adat ada perlindungan berupa FPIC pada tahap untuk menjaminkan hak-hak mereka. Oke, bisa lanjut. Jadi pasar karbon sering digambarkan sebagai cara menang-menang untuk atasi krisis iklim dengan memberi bayaran kepada negara. Tetapi dalam praktiknya, pasar karbon dibentuk oleh lembaga keuangan internasional, terutama Bank Dunia, yang merancang, mengawasi program karbon hutan skala besar. Bagi masyarakat adat, ada pertanyaan penting soal hak dan keadilan. Siapa yang memutuskan hutan dikelola? Siapa yang mendapat manfaat dari pembayaran? Dan yang paling penting, siapa yang memberi persetujuan? Jadi Bank Dunia dari tahun 2008 um, meluncurkan FCPF, Carbon Fund, untuk membiayai ERP di tingkat nasional. Program ini menciptakan kredit karbon lewat menjaga hutan dan mengurangi emisi. Namun sering dilakukan tanpa FP dari rights holders, dari masyarakat adat. Dan skema serupa ada Biocarbon Fund, bisa lihat di sini di slide. Ini juga dikelola oleh Bank Dunia. Dan Carbon Fund itu mewajibkan patuh pada kebijakan Bank Dunia, termasuk hak
hak masyarakat adat. Dan di Indonesia juga tekanan masyarakat adat sipil mendorong adanya aturan FP harus diperoleh sebelum proyek dimulai. Tetapi dalam praktiknya pemerintah berasumsi bahwa masyarakat adat harus menerima program dengan syarat versi negara. Oke, lanjut. Jadi pada tahun 2015, Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai provinsi pencontohan pertama di bawah skema ERP di Indonesia. Um, Perjanjian ditandatangani pada tahun 2020 dan pertama uh, pembayaran diterima pada tahun 2022. Tapi ya kita mendengar yang sama kata bahwa program ini solusi menang-menang bagi lingkungan dan masyarakat adat dan dibuat untuk mengalurkan pendanaan iklim ke tata kelola hutan dan upaya konservasi. Serta di atas kertas juga di program ini mendukung pengakuan tenurial masyarakat adat. Jadi ini menjadi satu hal sangat menarik uh, kepada mereka, kepada kita. Tetapi namun pelaksanaannya menimbulkan banyak pertanyaan serius tentang hak atas tanah. Siapa yang benar mendapat manfaat dari dana internasional ini dan bagaimana keputusan dibuat. Oke, lanjut. Jadi FPP telah bekerja di Kabupaten Mahakamulu, salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, bersama mitra lokal kami, Perkumpulan Nurani Perempuan. Malta, direktur dari PNP, tidak bisa ikut hari ini, jadi saya akan um, menjelaskan sedikit tentang kerja kita di sana. Tahun 2019, ini pertama kali kita mendengar tentang program karbon itu. Ketika ada dua perwakilan dari Longisun, Kampung Longisun, diundang untuk menghadiri konsultasi publik FP di luar kabupaten di Kabupaten Kutai Timur sekitar 2 hari perjalanan dari Longisun. Dan konsultasi itu melibatkan lebih dari 50 desa. Ini FP di skala besar. Mungkin ada lebih banyak daripada 50 desa. Ada um, banyak wakil diundang. Tapi menurut teman Longisun, informasi yang diberikan fasilitator tidak jelas, membingungkan dan sangat sulit dipahami. Lanjut. Jadi kebetulan saya sedang berada di desa ketika mereka kembali dan mereka benar-benar bingung sekali. Um, Mereka minta agar staf ERP, staf program karbon itu datang langsung ke Longisun dan menjelaskan kepada seluruh masyarakat tentang program. Dan pihak program mereka meyakinkan mereka akan ya datang ke Longisun tidak apa-apa untuk melakukan sosialisasi. Tetapi lalu datang COVID dan tiba-tiba pada tahun November, bulan November 2023, tanpa ada informasi apapun tentang program karbon selama lebih dari 4 tahun. Lalu staf um, program karbon, staf RP datang ke kampung pada bulan November itu untuk mensosialisasikan program minta FP ya. Lanjut. Jadi di sini ada kutipan langsung dari teman Longisun yang hadir dalam pertemuan itu dengan staf program karbon.
kita juga termasuk di dalam beberapa kampung-kampung lain di Mahakamulu yang bermitra sama PNP untuk secara lebih luas untuk memahami konteks lebih luas dan kami menemukan bahwa pertama keterlibatan masyarakat di persempit menjadi sesi informasi singkat yang dangkal tanpa ruang untuk musyawarah atau pembedaan pendapat. Biasanya um, konsultasi itu dilakukan ketika program sudah berjalan. Jadi tidak ada FP ya karena program sudah jalan. Um, sebagian masyarakat merasa tekanan karena ada janji dana untuk ikut program meski belum benar-benar memahami apa program. Ketika mayoritas warga tidak tahu implikasi program, semua orang yang kami wawancarai menyatakan mereka masih belum paham benar-benar dapat jangka panjang program terhadap hak atas tanah mereka. Dan keempat, setelah pertemuan, perwakilan program karbon diminta menandatangani daftar hadir, lalu diminta membuat surat dari pemerintah desa yang menyatakan mereka menerima program. Setelah itu, dana dari Carbon Fund disalurkan ke rekening bank desa. Oke, lanjut. Jadi ini contoh selebaran yang diberikan oleh staf program karbon kepada masyarakat adat dalam satu kali sesi dengan sesi konsultasi. Anda bisa dapat lihat sini. Dan kalau kita membaca, ini menggunakan bahasa yang sangat teknis dan sangat membingungkan bagi masyarakat dan sangat tidak cocok. Oke, lanjut. Jadi Longisun um, ini wilayah mereka. Mereka menolak memberikan persetujuan sebelum mereka benar-benar memahami program karbon itu. Terutama apa tepatnya terhadap hak atas tanah mereka. Sebagai konteks, sejak tahun 2018, Longisun telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan formal sebagai masyarakat hukum adat MHA. Dan pada tahun yang sama, pemerintah Kabupaten Mahakomulu mengesahkan peraturan untuk pengakuan MHA, SK MHA itu. Dan peraturan itu yang lahir karena ada advokasi sebelumnya dari Longisun sendiri. Tetapi sehingga hari ini permohonan Longisun masih terhenti karena secara burokrasi yang terus berubah dan keterlambatan administrasi dan lain-lain. Jadi ketika Longisun memilih sisi itu, FPP mulai mempelajari dokumen program karbon, dokumen RRP, dan ya bisa lanjut, maaf. Dan kita lihat, oh, di kertas sangat bagus ya, ada satu komponen program di mana adalah mencepatkan pengakuan masyarakat adat. Oh,
tetapi hanya ada dua cara bagi masyarakat untuk um, mendapatkan pembayaran karbon. Yang pertama uh, namanya rewards payments, pembayaran berbasis penghargaan. Tetapi pembayaran ini hanya tersedia bagi masyarakat adat yang sudah memiliki pengakuan tanah secara formal, yang masyarakat yang sudah punya status MAA. Tetapi di Kalimantan Timur hanya 0,02% dari wilayah adat yang diklaim telah diakui secara resmi oleh negara. Jadi di Mahakam Ulu belum ada satupun masyarakat yang menerima pengakuan tanah adat. Jadi kalau Long Isun tidak bisa mengakses reward payment, tidak bisa mengakses pembayaran berbasis penghargaan karena tidak ada status MAA. Tetapi ada jalan lain, ada performance-based payments, perbayaran berbasis kinerja. Dan secara teori, pemerintah desa mengajukan konsep note ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat DPMPD, lalu dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Delha yang menentukan jumlah dana untuk setiap desa. Tapi kenyataannya pemerintah kabupaten membagi dana dalam jumlah yang sama untuk semua desa tanpa memperhitungkan jumlah penduduk atau luas wilayah karena lebih mudah. Dan dalam praktek kita juga lihat bahwa aktor utama di dalam program ini KPH, Kesatuan Pengelola Hutan, manajer hutan negara tingkat menengah yang sebagian dibayar oleh program karbon. Dan melalui keterlibatan dengan KPH, inilah masyarakat didorong untuk mengikuti berbagai skema kemitraan tergantung konteks lokal. Di Mahakam Ulu, yang paling umum ada skema perhutanan sosial. Tetapi kita sudah tahu bahwa skema itu hanya memberi hak sementara 35 tahun, lalu tanah kembali ke negara, klaim adat dihapus, dan memperkuat kontrol negara. Kecuali melalui skema hutan adat, tetapi skema hutan adat di dalam program di dalam skema perhutanan sosial di Kalimantan Timur hanya 49 hektar dari 112.000 hektar yang diakui skema perhutanan sosial ada terdaftar sebagai hutan adat. Jadi sangat-sangat kecil. Ini di Mahakam Ulu, tapi di bagian lain provinsi, di lain kabupaten, masyarakat juga, kalau ada beberapa opsi. Bisa bermitra dengan KPH lewat skema perhutanan sosial. Opsi lain bisa bermitra dengan pemegang konsesi, misalnya kayu, sawit, siapapun di atas tanah adat mereka. Dan kita semua tahu ancaman apa yang bisa muncul. Kalau kampung ada di dalam tanaman nasional, harus bermitra sama lembaga konservasi yang dapat membatasi akses masyarakat ke tanah
luhurnya. Jadi ya bisa lanjut. Ya Mas ini bisa sedikit bingung semua ini, tetapi um, di dalam program proyek karbon baik dunia, KPH adalah lembaga negara yang mengelola wilayah hutan atas nama pemerintah dan di bawah program mereka juga berperan sebagai perantara antara negara dan masyarakat dan sering uh, menentukan bagaimana kemitraan dipaksakan. So di Longisun mungkin ya bisa lanjut satu lagi. Oh ya di sini ya. So di Longisun ini satu contoh dipasang oleh KPH di tengah hutan Longisun. Hal ini dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat dan papan serupa dengan langgaran membakar hutan. Jadi kelompok Dayak masih mempraktik peladang berpindah-pindah sesuai adat dan membuka lahan dengan api. Tetapi dengan program ERP ada lebih resiko untuk kriminalisasi praktek ini yang sering digunakan oleh masyarakat Dayak. Ya, oke, bisa lanjut. Jadi kalau kita berpikir tentang Longisun lagi, komunitas tidak bisa mendapat manfaat reward dari ERP karena belum diakui secara formal MHA. Skema performance datang dengan banyak syarat yang dikhawatirkan justru bisa melemahkan proses pengakuan, bisa melegitimasi peran perusahaan kayu sawit di tanah adat mereka, atau mengklarifikasikan tanah mereka di dalam skema perhutanan sosial yang juga berpotensi mengurangi hak-hak mereka. Bisa lanjut? Jadi kalau kita melihat desain di program karbon ini, um, kita lihat atas manfaat, siapa manfaat banyak lembaga pemerintah. Ada sedikit transparansi atau akuntabilitas kepada masyarakat yang justru menjadi tulang punggung pelindungan hutan. Pemerintah dan aktor swasta memang kekuasaan yang tidak seimbang. Mereka mendominasi komite teknis, keputusan alokasi, dan tafsir kebijakan. Masyarakat diposisikan hanya sebagai penerima pasif, bukan sebagai pemegang hak. Mereka seolah-olah diinfantilisasi, hanya bisa mendapat reward atau performance payment, bukan diakui sebagai pemilik hak. Selain itu, masyarakat juga menjadi pihak terakhir yang menerima bayaran. Kalau kita lihat gambar itu, sebelum sebelum dana sampai ke uh, tingkat kampung, ada banyak dinas-dinas dan lembaga pemerintah akan menerima uang sebelum kampung. Jadi ya bisa lanjut ya. Jadi ketika kita membaca semua dokumen ini dan berbicara lagi sama masyarakat Longisun, Longisun um, mengajukan
pengaduan ke uh, Grievance Redress Service di Bank Dunia ini melakukan keluhan kepada Bank Dunia yang menguroti proses konsultasi yang cacat dan sifat diskriminatif dari BSP terhadap komunitas yang belum mendapat pengakuan. Dan dari di sinilah situasi mulai uh, memanas. Setelah pengaduan itu, Dayak Bahau menghadapi ancaman dan intimidasi. Anggota komunitas maupun para pendampingi mereka seperti PNP juga mendapat tekanan dari aktor negara untuk uh, menarik pengaduan yang memberikan persetujuan pada ERP. Lalu Longisun diundang ke rapat tentang usulan pengakuan MHA mereka, tetapi ternyata yang dibahas adalah sosialisasi program karbon tanpa penjelasan yang penuh. Jadi taktik intimidasi ini akhirnya membuat Longisun secara resmi menyatakan keluar dari program karbon pada bulan Oktober tahun lalu. Dan pemerintah memang sudah mengakui keputusan itu. Tetapi masih ada pertanyaan tetap, ya, apakah wilayah adat mereka benar-benar dikeluarkan dari perhitungan emosi dan mekanisme pembagian manfaat, dan kurang transparan, tidak ada transparansi dalam perhitungan emisi terus menjadi sumber uh, perselisihan. Bank Dunia juga berpendapat bahwa karena mereka sudah keluar, maka Longisun tidak perlu dikonsultasikan oleh pihak uh, verifikator independen seperti auditor yang menilai klaim penurunan emisi pemerintah. Jadi mungkin sedikit penjelasan, kredit karbon itu seperti komoditas sektor kehutanan lain, harus melalui proses audit. Akan mungkin pernah mendengar skema sertifikasi karbon nama Vera yang memverifikasi kredit karbon. Sangat mirip dengan sertifikasi FSC atau RSPO. Jadi ada kredit karbon yang terverifikasi oleh Vera. Tetapi Vera tidak uh, um, kasus Longisun tidak masuk di dalam audit karena Bank Dunia bilang bahwa mereka sudah keluar dari program, jadi tidak perlu diwawancarai. Dan untuk memperjelas juga sisi masyarakat adat Longisun, mereka tidak menolak dana yang mengakui upaya mereka menjaga hutan. Mereka hanya ingin bahwa hak-hak mereka diakui terlebih dahulu. Prestasi seperti yang diklaim oleh program itu, program karbon sebagai tujuannya. Jadi ya bisa terlanjut. Refleksi terakhir dari pengalaman kami, program karbon itu justru melemahkan dorongan untuk pengakuan. Jadi aliran dana iklim tanpa kewajiban jelas terkait hak-hak masyarakat ada menciptakan intensif yang salah, memberi keuntung bagai aktor negara sambil menunda atau menghadiri pengakuan hak adat secara formal. Kedua, perlu reformasi struktural. Desain dan implementasi di program ini meminggirkan komunitas adat
kami telah mengusulkan model BSP baru yang memungkinkan komunitas yang belum diakui untuk mengakses manfaat secara langsung melalui mekanisme pandan berbasis komunitas, bukan top down seperti dulu. Jadi masyarakat adat yang pihak terakhir menerima dana dari program ini, tetapi semua lembaga di atas makan. Um, kita juga perlu yang ketiga, kita juga lebih banyak intervensi karena kita bisa lihat bahwa program REDD yurisdiksi sudah dikembangkan bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi di banyak provinsi lain. Kita akan mendengar dari hari di Jambi, tapi ada juga uh, dari hari di Riau, tetapi ada juga Biocarbon Fund di Jambi, ada juga program uh, GCF, GIZ di Kalbar. Jadi saya berpikir bahwa kita akan melihat lebih banyak program ini. Jadi sangat penting bahwa kita mengintervensi lebih uh, lebih awal ya. Yang ada 3 slide lagi, tapi ini untuk menunjukkan nama-nama di program karbon lain di provinsi lain. Jadi silakan Zul kalau mau um, menunjukkan yang slide lain. Jadi ini Green Real yang akan menjelaskan oleh Hari nanti. Ya, ini program BOCF di Jambi dan ya lanjut. Dan ini program Green Climate Fund di Kalimantan Barat. Jadi mungkin ini cukup dari saya. Saya harap bahwa bahasa saya bisa paham. Makasih banyak. Ya, terima kasih Engges atas presentasinya yang sangat baik. Sudah memaparkan bagaimana apa mekanisme dan skema dari pendanaan karbon di Indonesia khususnya yang ada di Kalimantan Timur ya, dan bagaimana itu bisa terimplementasi tapi tidak berjalan dengan baik akhirnya di lapangan dan malah meminggirkan dari hak masyarakat adat untuk mengakui hak atas tanah mereka di tanah mereka sendiri. Nah, setelah guys ada Bang Hari juga dari Direktur Bahtera Alam Riau akan berbagi soal bagaimana upaya perlindungan eh, tentang peluang dan tantangan terhadap perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal. Bang Ari, oke, silakan Bang. Ya, ya, baik. Terima kasih Jul dan kawan-kawan di MKL. Terima kasih juga untuk Angus yang sudah eh, menyampaikan paparan tadi. Ya, saya Hari dari Perkumpulan Bahtera Alam. Selamat siang kawan-kawan semua. Eh, ya, apa yang sudah disampaikan Angus sebenarnya bisa dimaknai dalam eh, sebuah eh, kerja-kerja advokasi oleh kita yang banyak eh, berinteraksi dengan ya, kelompok masyarakat yang rentan, ya, apalagi karena ini proyek-proyek internasional. Ya. Nah, mungkin saya eh, mengerucut saja tentang situasi di Riau. Tadi di slide yang 2 terakhir tadi Angus sudah menyampaikan, memaparkan tentang eh, eh, kondisi Riau ya. Paling tidak ada program yang sedang akan mulai dilakukan. Tadi sudah disebutkan. Jadi di Riau saat ini ada namanya Green for Riau. Jadi Green for Riau itu satu program oleh pemerintah Provinsi Riau karena
program ini uh, bagian dari pemerintah Riau untuk terlibat dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Ya, nah ini di launching di tahun ini di bulan Mei atas dukungan oleh UNEP dan oleh uh, pemerintah Inggris ya melalui apa namanya uh, satu institusi di pemerintah Inggris, Foreign Commonwealth and Development Office ya, ya UK FCDO. Ini Inggris yang lebih paham ini. Jadi komitmen ini di launching di bulan Mei tahun ini. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari uh, Green for Riau ini? Ya, kalau dilihat ininya, yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca ya melalui pengelolaan hutan, lahan gambut yang berkelanjutan. Kemudian ada lagi pemberdayaan masyarakat lokal ya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudian pengembangan ekonomi rendah karbon. Ini bahasa-bahasa yang umum apa kita dengar ya kalau dari pemerintah. Tapi dalam situasinya ya karena ini masih baru dan ini merupakan tindak lanjut apa yang disampaikan Angus di awal. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan internasional, kemudian Indonesia menjadi bagian yang mengadopsi kesepakatan itu, kemudian diturunkan dalam aturan regulasi yang ada di daerah di masing-masing di Indonesia termasuk Riau. Jadi pasti ada apa em, peluang dan tantangan ya dari eh, kegiatan-kegiatan yang akan berjalan di Riau ini. Nah, hal yang paling utama misalnya persoalannya adalah pemahaman eh, atas akses dan informasi terkait dengan pembiayaan perubahan iklim. Nah, itu hal yang eh, bisa kita pahami. Satu, ketika kita bicara masyarakat dan masyarakat adat, ini sesuatu yang sangat tidak familiar di telinga mereka. Ada perdagangan karbon dan seterusnya ya. Belum lagi tadi Engges bilang bahwa ada nanti sertifikasinya gitu untuk bisa melakukan jual beli karbon. Ini sangat jauh dari pemikiran masyarakat. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagaimana informasi-informasi awal yang mudah dipahami menjadi hal penting untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kenapa? Karena dipersyaratkan di dalam perjanjian-perjanjian internasional tadi, eh, instrum, eh, salah satu stakeholder utamanya adalah masyarakat adat. Jadi memang Indonesia, pemerintah di Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Riau, harusnya memang menyiapkan regulasi safeguard ya, terkait dengan bagaimana melibatkan, mengedepankan peran serta masyarakat adat karena mereka menjadi stakeholder kunci di dalam program ini. Ya, dan ini menjadi satu tantangan menurut saya bagaimana tadi mendontutkan isu informasi ya eh, kebijakan terkait dengan eh, regulasi atau kebijakan soal perdagangan karbon ini. Karena ini menjadi komitmen pemerintah di Riau. Nah, memang saat ini Riau sudah menyiapkan beberapa apa, prasyarat itu. Salah satunya misalnya eh, melahirkan Pergub ya, tahun 2022 kemarin. Pemprov sudah membuat suatu pergub tentang pembangunan rendah karbon Provinsi Riau. Nah, ini salah satu hal yang ini. Kemudian Pemprov juga sudah mengeluarkan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Ya. Kemudian ada rencana Volunetzing Provinsi Riau ya tahun 2022 kemarin dan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Riau 2024 2053. Nah, dokumen-dokumen inilah menjadi salah satu selain RPJMD dan yang lain-lain ya, menjadi dasar apa
komitmen pemerintah Riau yang didukung oleh UNEP dan pemerintah Inggris tadi. Tapi persoalan lain adalah bagaimana dengan uh, pengakuan masyarakat adat dalam konteks REDD di Riau. Nah, memang saat ini di Riau sudah ada perda pengakuan dan perlindungan, ya, perda provinsi ya untuk masyarakat adat. Kemudian di provinsi, kemudian ada perda di Kabupaten Siak dan Kabupaten eh, Kepulauan Meranti yang berpeluang ke depan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini perdagangan karbon, skema perdagangan karbon. Jadi pertanyaannya seberapa kuat dan seberapa besar kemauan pemerintah daerah untuk hal ini. Ini jadi tanda tanya besar. Nah, 5-6 tahun terakhir, Bahtera Alam mencoba memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat adat di Riau yang sampai pada eh, awal tahun ini sudah ada 17 komunitas yang sudah diakui secara legal oleh pemerintah eh, di Provinsi Riau. Baik yang di kabupaten, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan di eh, Kabupaten Bengkalis. Ya, nah kelompok-kelompok masyarakat ini sebenarnya harusnya dapat mengakses, dapat mengetahui terkait dengan kebijakan-kebijakan eh, skema perdagangan karbon. Ya, memang tidak seperti di Kalimantan tadi yang disampaikan Engels di Kalimantan Utara atau di Kalimantan Timur, eh, program apa yang ada di Kalimantan itu belum ada di Riau, kecuali di Jambi ya, yang BioCF ya. Nah, nah menarik memang eh, ketika saya diskusi dengan teman-teman di Dinas LHK Provinsi, mereka ingin melobi pemerintah kementerian, dalam hal ini pemerintah pusat ya, untuk uh, mendapatkan program BioCF juga untuk di Riau. Sementara kita justru mendiskusikan bagaimana dengan hak masyarakat, karena kita tahu ada banyak apa persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ketika uh, program proyek ini yang menggunakan instrumen-instrumen internasional itu harus disiapkan di tingkat apa. Misalnya tadi harus ada pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di tingkat apa. Kemudian apa instrumen FPIC menjadi prasyarat utama bagaimana dipahami oleh pemerintah dan dipahami juga oleh masyarakat sehingga ini bisa berjalan. Kemudian bagaimana pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Nah, apa yang terjadi di Laung Isun menurut saya itu satu sikap yang sangat jelas ketika masyarakat ini hanya apa, diikutkan sepihak oleh negara, oleh pemerintah, tapi tidak diberi kesempatan untuk mereka memahami, kemudian mendalami persoalannya dan membuat keputusan, sehingga akhirnya teman-teman di Long Island akhirnya menarik diri dari situ. Nah, ini satu bentuk sikap bagaimana keterlibatan masyarakat tidak di, dilibatkan dalam pengambilan keputusan di awal. Jadi mereka hanya jadi target project saja. Kita nggak mau itu. Kemudian menjawab apa yang saya sampaikan tadi di awal, bagaimana mendorong pengembangan kapasitas masyarakat tentang pengetahuan mereka ya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana mengimplementasikan RED Plus ini ke depan. Itu jadi satu hal yang sangat apa sangat dipersyaratkan. Kemudian adanya transparansi dan akuntabilitas. Jadi kelompok masyarakat yang terlibat juga harus eh, mengetahui ya penggunaan anggaran untuk proyek LED dan pemanfaatannya secara transparan eh, dan akuntabel. Ya. Jadi memang eh, ada peluang dan ada juga tantangan sebenarnya kalau program RDD ini dilakukan di Riau. Peluangnya adalah tadi eh, bisa dilihat dalam upaya meningkatkan pengakuan eh, hak masyarakat ya atas sumber daya alamnya ya bagian dari proses Green for Riau. Kemudian peluang lain adalah peningkatan kesejahteraan
kalau ini akan berjalan, terus dianggap sebagai hutan. Kemudian penyelamatan hutan, ya, itu yang. Jadi kalau kita tahu hari ini negara seakan abai ya dengan situasi hutan. Kemudian ketika sudah menjadi penyakit yang sangat kronis, baru negara seolah-olah maju sebagai pahlawan. Nah, ini maksud saya bisa dilihat dari kasusnya Satgas PKH di Riau yang saat ini lagi hebohnya di Taman Nasional Tesonilo. Jadi ada 90.000 luasan Taman Nasional itu sudah 80% diokupasi menjadi kebun sawit ya baik oleh individu-individu petani masyarakat bahkan oleh eh, cukong-cukong dan itu dilakukan pembiaran dari rezim ke rezim. Nah, baru sekarang itu dilakukan penertiban oleh Satgas PKH. Nah, ini juga memicu apa, konflik ya antara eh, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan seterusnya. Nah, menurut saya ini ketidakseriusan yang abai. Setelah sekian puluh tahun dibiarkan, sekarang baru. Nah, saya menduga ini juga bagian dari skenario untuk bagaimana pemerintah coba menjadikan isu Tesonilo untuk menunjukkan komitmen ya bahwa kami ingin merestorasi, memforestorasi, melakukan penanaman ulang di Taman Nasional karena eh, untuk isu RDD dan seterusnya. Ya, jadi ini yang menurut saya penegakan hukum eh, juga harusnya menjadi eh, paling penting yang eh, berjalan. Jadi eh, sehingga tidak ada lagi misalnya orang yang tidak punya haknya, tidak punya hak atas tanah tapi menguasai dan justru merubah fungsi-fungsi hutannya menjadi eh, fungsi lain ya, atau menurunkan kualitas lingkungan. Nah, itu yang eh, kondisi yang ada di eh, Riau saat ini. Jadi eh, bahwa memang setelah di launching kemarin oleh Gubernur Riau, seminggu atau 2 minggu berikutnya si gubernur dibawa ke Inggris ya untuk apa berdiskusi yang menyampaikan komitmen ya dengan program ini ke pemerintah Inggris. Jadi dia hadir di beberapa event di Inggris di London ya untuk mempromosikan Green for Riau ini. Nah, ini bagian dari jualan Pak Gubernur. Sementara kalau kita melihat ada banyak PR yang sebenarnya harus dipersiapkan di tingkat tapak. Itu mungkin dari saya sebagai cerita sedikit dari Riau. Jadi memang uh, pemerintah provinsi sudah mencoba menyiapkan ya beberapa kebijakan dan segala macam, tapi tidak seutuhnya bicara sepenuhnya bicara soal hak masyarakat adat dan seterusnya. Sementara kita tahu di Riau mungkin sama dengan teman-teman di Kaltim, ya, bahwa ini bagian dari kelompok masyarakat adat yang secara turun-temurun sudah mengelola, memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai. Walaupun kita tahu di Riau eh, luas sawit mungkin sudah di 3,5 juta hektar, belum lagi dua industri HTI, pulp and paper yang ada di Riau itu hampir 2 juta. Nah, menurut saya ini dengan eh, apa namanya tanaman monokultur dua jenis ini itu sudah menurunkan sangat jauh kualitas lingkungan dan hilangnya hutan di daratan Riau. Mungkin itu dulu, Zul. Ya, terima kasih Bang Ari eh soal cerita atau pengalamannya dari Riau, bagaimana dengan apa soal mekanisme-mekanisme tentang Green for Riau, terus beberapa juga proyek-proyek pendanaan untuk hutan juga di sana dan karbon. Mungkin bisa kita ini ya buka diskusi ya. Eh, paling 30 menit ini kita manfaatkan untuk diskusi dan bisa sharing juga dari kawan-kawan yang hadir di Zoom hari ini. Paling saya ke
Kayak Engges ya, tadi Engges bilang ada masyarakat di Long Isun mungkin yang bilang mereka ingin membuka peluang gitu Engges ya, menerima soal proyek ini, proyek karbon yang Air Pledge ini. Nah, tapi ketika mereka mau membuka peluang dan yang tidak dipikirkan kan tadi kata Engges soal hak mereka, pengakuan atas hak mereka. Nah, apakah itu apa ya, semacam dua hal yang agak berbeda mungkin ya? Engges misalnya mereka membuka peluang, tapi mereka juga ingin diakui begitu. Nah, itu mungkin bisa Engges ceritakan atas dasar apa ya mungkin masyarakat ingin menerima, tapi mereka juga ingin minta diakui atas hak mereka terhadap proyek ini. Ya, ini satu hal mungkin kita kita bisa lihat di dalam banyak masyarakat ada di dalam program ini karena ada ya ketika ada dana karbon ini menjadi uh, satu hal menarik untuk banyak orang di dalam masyarakat. Um, tetapi biasanya ya tidak ada uh, pahami tentang apa apa dapat di um, waktu panjang tentang hak-hak mereka kalau mereka menerima uang ini. Di Longisun kasus sedikit khusus karena selama sudah 6 tahun lebih mereka mencoba uh, mengakui pengakuan MHA. Jadi kita lihat bahwa oke, di dalam kertas di program ini mereka akan mempromosikan mencepatkan pengakuan. Jadi mungkin ini satu alat, satu strategi kita bisa pakai untuk mencepatkan proses. Um, jadi tetapi ketika lewat proses keluhan Bank Dunia, kita lihat bahwa oke, mungkin Bank Dunia tidak akan membantu kita dengan mencepatkan MAA. Lalu uh, banyak orang lihat bahwa resiko terlalu tinggi untuk menerima uh, uang karbon, tanah karbon sekarang sebelum ada hak dilindungi. Tetapi ya kalau saya lihat di masyarakat adat lain di Mahakam Ulu, ya selalu ada sedikit tension antara ya karena ada ya dana gratis ya, tetapi dana tidak gratis ya karena kita tidak tahu apa akan apa dapat di waktu panjang tentang hak-hak karena program masih baru um, kita tidak tahu um, ya kalau kita berpikir bahwa oke, tadi program itu akan menciptakan kredit karbon untuk investor mau bawa ada integritas tinggi untuk kredit karbon itu. Jadi harus melindungi hutan di sana. Bagaimana kita akan melindungi hutan di sana di mana ada di mana ada kredit karbon? Oh, kita akan perlu um, uh, polisi hutan atau apapun seperti itu di mana um, berhenti akses ke wilayah adat. Um, dan ini satu hal kita lihat di negara-negara lain di mana sudah program ini jalan selama lebih waktu, seperti di Kamboja. Ya, masyarakat adat tidak bisa masuk hutan mereka lagi karena ada program karbon di sana. Dan kalau mereka um, mencoba, lalu ada polisi dengan senjata senjata ya ya dan ya ada banyak ya intimidasi tekanan. Jadi ini satu hal di dalam program itu
kita tidak tahu bagaimana akan mengevolusikan, ya. Ini eh, kita ini program ini baru mulai di Indonesia, jadi ini satu hal kita harus ya selalu memeriksa bagaimana akan berubah di teman-teman yang Oke, terima kasih Engges. Dari kawan-kawan yang lain ada yang hadir di sini yang ingin bertanya soal seputar Heartplace, baik itu ke Engges atau ke Bang Ari. Atau ada yang ingin sharing soal bagaimana pengalaman di lapangannya soal eh, proyek ini berjalan. Mungkin selain dari Long Isun ada di tempat lain di Kalimantan atau di Sumatera bagian lain. Paling saya mungkin ke Bang Hari ya. Tadi, oh iya, Bang Rudi, silakan Bang. Ya, makasih Jul, Bang Hari dan Engges untuk berbagi pengetahuannya. Nah, ya kan mekanisme kompens kalau banyak pihak kan katakan ini ya bagian dari bagaimana kompensasi ya atas upaya atas atas upaya perlindungan terhadap lingkungan, terhadap aspek sosial dari situasi perubahan iklim atau tekanan aspek lingkungan yang tinggi sekarang ini ya. Nah, kalau kita lihat skema-skema REDD maupun skema-skema pendekatan yurisdiksi ini memang kalau kita lihat putaran terutama RDD ya, kalau kita lihat konteks ditetapkannya skema ini adalah atau mekanisme ini adalah kita katakan mungkin 1 dekade yang lalu ya atau 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih mungkin ya. Tapi mulai mulai berangkatnya mungkin 10 tahun yang lalu. Isu ini berkembang dan isu ini sangat besar sekali terdengar di global ya. Termasuk pada pemerintahan atau pada negara Indonesia. Tetapi sampai hari ini yang namanya istilahnya apakah REDD ataukah pendekatan yuridiksi dan sebagainya itu belum membumi ya, belum memelendingkan aspek itu pada konteks komunitas dan masyarakatnya gitu loh. Kenapa adalah karena kalau kita lihat problem besar walaupun di dalam konsep yang dibuat ini ada bentuk pengakuan hak masyarakat adat atau perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal atau upaya untuk melakukan resolusi konflik atau penanganan dan penyelesaian konflik, tetapi itu tidak menjadi prioritas utama atau bahkan itu hanya bagian dari catatan di dokumen. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dokumen itu sangat lengkap sekali, bahkan sampai pada proses mekanisme penanganannya dan timnya. Dan realitas yang terjadi, khususnya di Indonesia, dari catatan atau dari bacaan kita yang kita lihat, dari beberapa literatur atau hasil riset teman-teman, dan bahkan tadi yang disampaikan juga oleh Bang Hari dan Engges belajar dari Kalimantan Timur, itu tidak pernah melihat problem yang menyentuh langsung pada aspek perlindungan maupun aspek penyelesaian persoalan di masyarakat gitu loh. Tetapi banyak digunakan pada bagaimana menghitung kompensasi yang didapat oleh pemerintah gitu loh. Dengan angka, dengan uang, terus dengan hal yang lain gitu loh. Atau dengan pejabatnya berangkat tadi Bang Hari bilang berangkat keluar gitu loh. Itu nilai nilai plusnya yang didapat gitu loh. Nah, artinya adalah ini menurut saya memang menjadi tantangan besar di beberapa tempat ya, apalagi yang sekarang
masuk pada situasi eh, banyaknya program ini dan banyaknya komitmen negara-negara global yang ingin memberikan kontribusi terhadap negara-negara yang masih punya hutan tropis, yang masih banyak proses-proses pelindungan, tetapi realitas yang terjadi di lapangan itu belum begitu terlihat dengan problem dan persoalan yang dihadapi gitu. Nah, dari catatan ini, menurut teman-teman ya, menurut Bang Hari, menurut Engage gitu loh, atau belajar dari beberapa negara lain ya yang menerapkan ini problem besarnya kesalahannya di mana gitu loh, kira-kira ya dalam dalam konteks implementasi ini ya. Karena kalaupun itu dijalankan atau diberikan kompensasi kepada masyarakat, tapi tidak menyelesaikan akar dari persoalan itu, misalnya perlindungan atau pengakuan hak atau bicara soal penyelesaian konflik mereka, tapi hanya berangkat dari kalau kalian jaga hutan, kalian dapat nilai uang sekian gitu loh. Dan ekspektasinya masyarakat dengan angka-angka uang itu juga segitu tinggi. Ini dalam konteks program kompensasi RRDD ya. Begitu juga dengan pendekatan-pendekatan yurisdiksi, pengakuan hak, tapi dokumen banyak, tapi model kolaborasinya yang sering eh, tidak berjalan dengan baik gitu loh. Nah, kalau dalam proses pembelajaran, dalam analisa teman-teman, atau belajar kalau Inggris mungkin bisa melihat dan mengecek mungkin di negara-negara lain, mungkin di Brazil atau di mana gitu loh, yang punya hutan tropis atau yang banyak punya problem besar. Apa yang mesti dilakukan? Sebenarnya leading sektornya ini siapa gitu loh, yang menerapkan atau merealisasikan sehingga tantangan terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat soal konteks pelindungan hak-hak masyarakat itu betul-betul terjamin gitu loh. Betul-betul mendapatkan aspek perlindungan yang utuh gitu loh. Dan pengaturan hak mereka sendiri gitu. Nah, itu yang juga ini. Apalagi kalau lihat dari situasi korporasi aja sekarang juga sedang mulai kencang juga menggunakan mekanisme-mekanisme ini untuk dijadikan sebagai alat atau sebagai argumentasi atau sebagai komitmen mereka untuk ketaatan mereka terhadap aspek lingkungan, sosial dan sebagainya. Tapi problem-problem di lapangan tidak pernah diselesaikan. Yang itu berpuluh-puluh tahun ya terjadi soal konflik dan sebagainya. Nah, ini menurut saya selain menghadapi tantangan itu mungkin juga bisa bicara kita mungkin kalau ada sukses story atau sejarah cerita dari komunitas-komunitas lain yang berangkatnya dengan problem besar ya. Tapi kalau berangkat yang tidak ada masalah, misalnya tidak ada konflik atau pengakuan haknya clear terhadap aspek itu mungkin banyak di Indonesia ya. Yang menurut saya aspek itu bisa eh, mudah katanya kalau untuk menerapkan sistem program itu. Nah, ini eh, tantangan ya dalam merealisasikan komitmen atau bagaimana penerapan RDD plus dan mekanisme yurisdiksi ini pada eh, aspek di Indonesia sehingga gap penolakan dari banyak pihak juga tinggi dalam mekanisme-mekanisme ini gitu. Itu kira-kira Joel apakah ini pertanyaan atau sharing saya nggak tahu. Ya, Silakan, terima kasih. terima kasih Bang Rudi atas ininya berbagi pengalaman dan sedikit insight lah terhadap proyek karbon dan RDD ini. Tadi juga Bang Rudi bilang siapa sebenarnya leading sektor begitu terhadap proyek ini. Dan bagaimana upaya itu bisa juga diketahui oleh komunitas, baik itu perlindungan dan pengakuan. Nah, sehingga tidak memunculkan masalah yang tadi Hmm. Engges juga bilang dan uh, Bang Hari juga sampaikan tadi. Nah, tanggapannya gimana Engges sama Bang Hari? Siapa yang mau menanggapi tadi? Mungkin saya bisa Oh sedikit. ya, 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 dari strategi kita di Kalimantan Timur ini
kita mau memperkuatkan kebijakan Bank Dunia karena kita sudah tahu bahwa program ini akan uh, diluncurkan di wilayah-wilayah lain. Jadi sangat penting bahwa kebijakan Bank Dunia menghormati hak-hak masyarakat adat. Kita juga mau bahwa masyarakat dapat mengakses dana secara langsung tanpa harus disalurkan melalui uh, pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Tetapi kita juga harus ingat dengan strategi kita itu bahwa semua skema itu ada mengakui bahwa hak karbon sebagai hak negara, bukan hak masyarakat adat. Dan ini satu hal sangat sulit untuk kita karena uh, sisi Bank Dunia sangat beda daripada sisi masyarakat adat. Jadi masyarakat bisa keluar dari program, tetapi pemerintah masih akan menjual hak karbon mereka kepada pasar internasional. Um, jadi kalau kita lihat aktor-aktor, ya Bank Dunia salah satu, tetapi ada juga ya pemerintah Norwegia, pemerintah Jerman, pemerintah Inggris, di mana juga uh, ada jalan untuk melakukan advokasi. Um, tetapi uh, kita juga tahu bahwa semua pihak itu akan selalu bilang bahwa oh, tetapi kita tidak punya uh, yurisdiksi atau hak untuk um, berubah kebijakan negara Indonesia. Ya, jadi ini satu mungkin kurang jelas, tapi kita bisa melakukan advokasi di tingkat internasional untuk tekanan Indonesia, tetapi juga perlu tekanan di dalam Indonesia juga untuk menguatkan kebijakan negara. Mungkin jelas atau tidak saya. Ya, mungkin Zul bisa resmi lebih baik. Iya, jelas ya guys. Jadi kalau yang saya tangkap tadi memang kewenangan untuk penyaluran apa untuk penyelenggaraan dana karbon atau skema karbon ini semuanya tetap ada di negara mungkin Mas Engges tadi, dan meskipun masyarakat punya uh, apa ya keinginan mau masuk dan keluar, tetap negara menjalankan keinginan tadi itu untuk pasar karbon tetap ada. Begitu mungkin Engges ya, maksud Engges. Ya. Nah, tadi juga Bang Rudi singgung soal kompensasi ya. Ini mungkin saya ke Bang Ari. Kan di belajar dari Riau kan ada eh, banyak peraturan-peraturan atau misalnya program soal Green for Riau begitu. Misalnya masyarakat dilibatkan dan lain sebagainya, baik masyarakat lokal di pemerintahan kabupaten sama provinsi. Nah, tadi menarik juga bahwa sebenarnya apakah betul masyarakat didorong atau masyarakat ikut begitu terlibat dalam skema ini, dia itu hanya ingin kompensasi begitu karena dia tahu jaga hutan bisa dapat misalnya dalam bentuk uang dan lain sebagainya, atau memang dia punya keterpanggilan sendiri begitu karena memang ini harus dijaga. Artinya sikap dia menjaga itu karena transaksional, bukan karena keinginan dia untuk menjaga hutan atau menjaga lingkungannya itu aman karena keinginan sendiri, bukan karena keinginan dari satu dan lain hal. Mungkin bisa berbagi dengan Bang Ari. Ya, Zul dan kawan-kawan ya. Jadi memang ini karena berbeda dengan yang disampaikan Engges situasinya, karena di Riau masih masih tahapan penyiapan dan segala macam ya saat ini. Jadi eh, memastikan bagaimana perlibatan masyarakat, apakah dia hanya menjadi eh, aktor pelengkap saja atau dia aktor utama. Nah, ini juga masih
dalam apa debatan diskusi dengan teman-teman di pemerintah. Nah, yang terbaru itu terkait dengan tahapan-tahapan yang sedang berjalan saat ini. Kemarin minggu lalu itu ada workshop tentang MRV. Jadi ada beberapa NGO diundang, kemudian ada dinas-dinas juga diundang. Bagaimana melakukan memonitoring, menilai, ya, melaporkan kalau nanti proyek karbon ini berjalan. Nah, itu dijelaskan juga kita diundang. Nah, kemudian minggu depan akan ada workshop lagi, ya, terkait dengan pengenalan kerangka arsitektur eh, red transaction, ya, ART TRIS, ya. Ini yang juga sudah ada di chat di ini ada Pia sudah mengirim di chat itu tulisannya teman-teman FPP, ya, dokumen yang FPP tulis terkait dengan apa sih ART TRIS ini dan segala macam, termasuk pengalaman kasus pengaduan yang di Guyana. Ini menjadi hal yang menarik sebenarnya ketika sertifikasi standar karbon pun ketika masyarakatnya melakukan pengaduan justru apa hasil yang diterima tidak sepenuhnya memuaskan masyarakat. Ini sebenarnya jadi pembelajaran. Di satu sisi mungkin kita melihat ini satu peluang bagi masyarakat untuk seberapa mampu kita, seberapa kuat kita mendorong menyiapkan masyarakat masuk pada skema perdagangan karbon. Tapi di sisi lain, kebijakan negara tidak eh, serta-merta sepenuhnya memihak ke masyarakat adat. Nah, ini juga menjadi PR sebenarnya bagaimana eh, ke depan dengan eh, proyek karbon ini kita sudah memprediksi sebenarnya. Biasanya kan begitu. Ini akan terjadi hal yang begini dan segala macam, ya. Dan eh, saya sudah komunikasi dengan Angus, ya, bulan lalu ketika Green for Your itu di launching itu Angus bilang, nah ini karena duitnya duit rakyat Inggris gitu dalam Green for Your, harusnya kita bisa ikut memantau sejauh mana dana publik, dana pemerintah yang dari publik ini digunakan oleh pemerintah Provinsi Riau ke depan untuk terkait dengan proyek karbon yang didorong melalui Green for Riau ini. Ini jadi ada banyak hal-hal baru. Nah, saya terus mendiskusikan dengan teman-teman di Riau untuk melihat ini jangan melihatnya proyek karbon ini dengan uang cukup banyak dan segala macam, tapi ada bicara hal yang mendasar, ada hak masyarakat adat yang ada di sana. Begitu kira-kira, Jul. Ya, terima kasih Bang Ari karena kita sudah eh, lewat dari 1 jam ya, udah jam lebih. Ya. Mungkin dari beberapa kawan-kawan yang Zoom ada ingin berbagi juga pengetahuan, pengalaman, atau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan tutup di sore ini diskusi tentang RRDD Plus dan pendekatan yurisdiksinya di cerita dari Riau dan Kalimantan Timur. Engges, mungkin ada terakhir Engges yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup. Um, mungkin um, bahwa ya uh, luas itu masih di evolusi. Jadi yang penting bahwa uh, ada kita yang selalu memeriksa kebijakan, memeriksa realitas di lapangan, dan dari situ um, mungkin kita bisa berpikir tentang strategi lebih luas daripada tingkat yurisdiksi saja, tetapi bagaimana uh, kita bisa um, berubah kebijakan di uh, tingkat nasional, ya. Karena kebijakan yang pakai di Kalimantan Timur sangat mirip sama yang di Jambi, di Riau, di Kalbar. Jadi um, ini ya kita bisa lihat bahwa semua
program yurisdiksi ada hubungan antara semua. Biasanya mereka copy paste kebijakan saja. Ya, jadi jadi sesi seperti itu di mana kita bisa berbagi pengalaman, tetapi juga berbagi ya strategi-strategi ini sangat penting saya berpikir di masa lalu, di masa depan. Oke, terima kasih Angges karena kita udah di penghujung waktu ya. Jadi terima kasih eh, Bang Ari sudah berbagi kesempatan juga hadir, Angges dan Bang Rudi, kawan-kawan yang lain, MKL juga yang hadir, teman-teman Bahtera Alam, ada yang dari Yayasan Uni juga, Bang Jayu juga yang sudah hadir. Terima kasih sudah apa ya meluangkan waktunya hadir di sesi ini. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya di bulan depan. Ah, Jangan bosan-bosan pokoknya. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat pagi di sana, guys. Selamat makan siang. Selamat Terima demo. kasih. Jangan bosan-bosan lah kalau Ya, dihubungin lagi. Oke, itu dari saya. Saya tutup diskusi hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Jo, Ya. terima Bang Hari, kasih semua Bang Rudi, Hari, Ya. Yes, Jayu, Terima Ingat. kasih semua semua. teman-teman. Terima kasih, Enggas, sehat selalu. Jayu, Rudi.